Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, yaitu diambil dari Evangelium Markus pasal 12, dimulai dari ayatnya yang 41 sampai ayat ke-44. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mendengar kata recehan, apa yang langsung terbersit dalam benak kita, dalam pikiran kita? Recehan, mungkin kita akan mengatakan, kecil sekali. Aduh, apalah itu, buat apa recehan? Mungkin kita langsung berpikir kepada hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Pernah lihat uang receh di rumah kita? Nyaris sepertinya tidak berguna. Nyaris sepertinya tidak dihargai. Mungkin tergeletak begitu saja. Ada yang di atas kulkas, dekat televisi, sudut-sudut lemari, di laci, di dashboard mobil, dan itu pun mau dipakai untuk pak ogah di jalan. Artinya, recehan sering kita perlakukan sepertinya memang tidak bermanfaat, tidak berguna, sampai kadang-kadang uang receh bisa digantikan dengan permen. Dan jika kita sedang membeli sesuatu dan ada kembaliannya dengan uang receh, kita akan mengatakan, udah biar aja. Bapak Inang, di zaman Yesus juga ternyata sudah ada uang receh yang bernama lepton. Uang yang sangat kecil ketika itu. Tidak hanya nilainya kecil, bahkan tipis sekali. Dan jika dirupiahkan sekarang hanya berkisar 1.750 rupiah. Inilah jumlah yang dibawa seorang janda yang dalam bacaan kita tidak disebut namanya, tapi saya lebih suka menyebut namanya sebagai Jamila, artinya sudah janda miskin lagi. Dan dalam bacaan kita, dia datang hendak memberi persembahan di bait suci, dan si Jamila ini hanya memberi 2 peser. 2 peser kali 1.750 hanya 3.500. Begitu kecil dibanding dengan orang-orang kaya ketika itu yang datang ke bait suci dan memberi persembahan 3.500 untuk mengisi 13 peti persembahan di bait suci di sinagoge ketika itu. Bisa kita bayangkan bagaimana membagi 3.500 untuk mengisi 13 peti. Dan saya juga tidak bisa bayangkan ketika 13 peti persembahan dibuat di gereja kita, mungkin sudah akan banyak yang merengut-rengut, sudah akan banyak mengatakan lalak do pita duit i gereja on, sedangkan 3-4 kali saja sudah banyak yang protes. Nah, sekali lagi bisa kita bayangkan berapa yang harus disiapkan seseorang untuk memberi persembahan untuk mengisi 13 peti persembahan. Tapi dari semua persembahan yang ada itu, ketika orang-orang datang untuk mengantarkan persembahannya, tidak ada yang menarik perhatian Tuhan Yesus, kecuali uang receh yang diberi, yang dipersembahkan oleh seorang janda dan miskin lagi atau Jamila. Dia memberi dari apa yang dia punyai, bahkan seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya, karena 2 peser ketika itu sama dengan gaji 1 hari. Jika dibanding dengan pemberian orang-orang kaya itu, 2 lepton itu sangat kecil. Ibarat receh yang seperti kita sebutkan di atas tidak berarti.
Tapi mari kita malam ini terkejut Bapak Inang. Justru mengidah Aido, Yesus tersenyum. Yesus berkenan dan Yesus memuji. Nini Yesus, apa yang dipersembahkannya jauh lebih besar dibanding persembahan orang-orang ketika itu. Bagaimana mungkin bisa recehan dianggap besar? Recehan atau lepton, mungkin manusia melihat dari nilainya, tapi Yesus melihat dari nilai hatinya. Untuk itu pada malam ini kita mau belajar dari seorang janda miskin lagi atau Jamila, tapi tidak kalah dengan orang-orang lain dalam hal memberi persembahan. Justru mendapat pujian yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Pemenang anak-anak kami yang pertama, ternyata Yesus memperhatikan bagaimana kita memberi persembahan. Waduh, gawat sebenarnya. Ternyata Yesus memperhatikan ketika kita memberi persembahan. Tidak luput dari perhatian Yesus. Bukankah ini akan membuat kita semakin hati-hati seharusnya ketika ingin memberi persembahan? Ketika Yesus memperhatikan, apa yang dia perhatikan? Bukan nilai nominalnya, tapi kualitas iman, kualitas hati orang yang memberinya. Walaupun gereja kita akan dengan sangat berbeda menilai persembahan. Jika ada orang yang memberi banyak, Boydoon jadi bahan diskusi, viral. Jangan-jangan bisa menjadi bahan khotbah lagi. Dan si pemberi akan banjir pujian. Soal kualitas dan caranya memberi, ya bodo amat lah. Mari sama-sama memperhatikan persembahan janda miskin ini. Sama seperti Yesus memperhatikan. Nilai 2 lepton atau sama dengan 3.500 rupiah tidak menarik didiskusikan inang Bapak. Tapi justru itu yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Kenapa? Ada ungkapan mengatakan, kita mungkin tidak bisa berbuat hal-hal besar, tapi kita bisa berbuat dengan cinta yang besar. Inilah yang dilakukan oleh si janda miskin dalam nats malam ini. Dia memiliki cinta yang besar, iman yang besar, sehingga dia mampu memberi dari kekurangannya. Dia mampu memberi sampai terluka. Dia memberi hidupnya, upah sehari. Bahkan memberi dari hati yang percaya bahwa Allah akan memelihara hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, miskin dalam bahasa Yunani itu penikros. Penikros artinya adalah orang yang masih berjuang setiap saat mengatasi kebutuhannya. Dan yang kedua, arti penikros atau miskin adalah orang yang masih berpikir-pikir, menimbang-nimbang untuk membeli apapun, termasuk ikan, sayur, beras. Bisa kita bayangkan bagaimana sekaratnya hidup si janda itu. Bahkan untuk membeli ikan, sayur, dan beras, dia harus berpikir-pikir, dia harus menimbang-nimbang, dan dia masih berjuang setiap saat mengatasi kebutuhannya, belum masuk kepada keinginan. Tapi sebegitu pun hidupnya sekarat, tapi dia masih sanggup memberi 2 peser. Dia rela, pasrah, dengan penuh percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Inang Bapak, anak-anak kami seluruhnya yang ada di rumah, mari belajar dari kekayaan iman si janda ini. Kenapa Yesus tidak memuji orang kaya ketika itu? Ya karena memang orang kaya ketika itu punya motivasi yang berbeda. Mereka ingin dipuji orang lain dari apa yang mereka berikan. Dan mereka memberikan. Dalam bahasa Yunani menarik nang Bapak, dikatakan orang kaya itu adalah husteresmoses. Husteresmoses adalah mereka memberi dari sisa-sisa mereka. Ibere si dia do, persembahan si dia, humbani lobi-lobi ni si dia, humbani lobi-lobi. Bukan yang disisihkan, bukan yang diasingkan untuk kepentingan Tuhan. Itulah kenapa Tuhan tidak memuji persembahan mereka. Nah, tampak bagaimana sikap hati kedua orang tersebut, baik si janda miskin maupun orang-orang kaya ketika itu. Nah, Bapak Inang, ketika kita punya kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, jangan terjebak dengan berbagai ajaran dunia ini
yang berkutat soal harta, kekayaan, kesuksesan, jabatan yang dikaitkan dengan percaya pada Allah. Bukan besarnya, ya, tapi hatinya. Itu yang betul, motivasinya. Tapi mari juga jujur di hadapan Allah, memberi dari kemampuan. Itulah yang membuat Yesus bangga. Dia panggil murid-muridnya dan dia berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak karena dia memberi semua yang ada padanya. Ternyata uang bisa jadi tolak ukur karakter kita. Jadi dari uang memang bisa mengukur siapa kita, bagaimana karakter kita. Ingat Yudas Iskariot? Karena uang 30 perak dia menjual Yesus. Ingat Ananias dan Safira yang berdusta tentang uang yang mereka serahkan? Ini adalah contoh orang-orang yang jatuh dalam pencobaan karena uang. Tapi malam ini kita mau belajar dari janda miskin yang memberi dari kekurangan. Dan mungkin juga kita belajar dari jemaat Makedonia yang sangat miskin tapi kaya dalam kemurahan. Pepenang, anak-anak kami di rumah, pertanyaan bagi kita sekarang, kenapa kita memberikan persembahan? Yang pertama, kita memberikan persembahan bahwa itu adalah bukti syukur dan terima kasih. Mengaku bahwa semua adalah atas berkat Tuhan. Oleh karena itu, persembahan adalah respon iman kita terhadap kasih dan berkat Tuhan. Jadi persembahan bukan obat perangsang agar Tuhan beri berkatnya. Terbalik doanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa kita taat, setia, dan jujur di hadapan Allah. Lagu sekolah minggu mengatakan, 1.000.000 persembahanku, setia, jujur, dan taat. Pertanyaan renungan bagi kita sekarang, seberapa setia, seberapa jujur, dan taat kita di hadapan Tuhan berkaitan kepada memberikan persembahan dalam hidup kita, dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari di gereja Tuhan. Untuk itu Bapak Inang, anak-anak kami, melalui renungan malam ini, mudah-mudahan menggugah hati kita bersama untuk memberikan persembahan pada Tuhan sebagai respon atas kasih, penyertaan, dan karya Tuhan. Jangan pelit. Mari dukung pelayanan ini. Mari dukung pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan juga memberi pada Tuhan bukan soal berapanya, tapi soal hatinya. Receh bisa buat hati Tuhan meleleh. Jadi jangan ragu untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Dan di atas semuanya itu, Rom 12 ayat 1-2 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Bapak Enang, ternyata receh buat hati Yesus meleleh. Asal kita juga dalam memberi receh tidak reseh. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menguatkan kami dan mengajar kami pada malam ini, agar kami semakin memahami kehadiran kami di dunia ini dan memberi respon atas segala berkat Tuhan, karya Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Belajar dari janda miskin, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang hanya mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan kami boleh mendukung pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama-Mu semakin dimasyurkan melalui perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.